Ya, wah, ini mantap ini, bagus ya. Jadi untuk menjaga diri kaya kita perlu latihan dengan berbagi. Nah, baik Pak, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan Ramadan nih Pak. Ya, kira-kira apa nih program dari Basnas Kota Tanjung Pinang menyambut bulan Ramadan dan pada saat bulan Ramadan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Basnas Kota Tanjung Pinang Podcast bersama saya Ahmad Saputra. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, luar biasa. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, kita kedatangan tamu Bapak Ahmad Husairi selaku Ketua Basnas Kota Tanjung Pinang. Gimana Pak kesibukannya sekarang? Alhamdulillah. Ya, biasa kalau menjelang Ramadan ini mulai kita persiapan. Karena di masyarakat kita yang sedang berlaku biasanya waktu bulan Ramadan ini puncak-puncaknya membayar zakat. Oh, baik. Kalau dalam ibadah ini puncak-puncaknya ibadah, besar-besarnya pahala. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan. Nah, yang kita persiapan untuk menangkap peluang itu. Oke, berarti ini lagi momen persiapan menyambut bulan Ramadan Pak ya? Ya, betul. Ya, jadi sahabat Basnas semuanya, ya sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Ahmad Husairi ini sebelum di Basnas pernah bekerja di bank Pak ya? Ya. Mungkin boleh di-share dulu Pak ke teman-teman. Oh iya. Kebetulan saya sebelumnya ada di Bank BRI dan di BRI unit khususnya, ya ini unit yang khusus melayani masyarakat yang mungkin mikro, menjabat sebagai kepala unit selama 23 tahun. 23 tahun Pak ya? Kepala unit ya. Sedang saya nggak mau naik-naik lagi ke atas karena enaknya di situ langsung bersentuhan kepada masyarakat. Ya. Dan baru pensiun tahun 2020. Semulanya saya mungkin nggak terbayang kalau mau bekerja di Basnas. Saya mau ngurus di masjid aja. Karena lembaga masjid itu keuangannya mesti kalau keuangannya bagus akhirnya bagus. Tapi karena potensi saya di keuangan diminta oleh pemerintah untuk membantu bagaimana supaya Basnas itu ya sama dengan lembaga keuangan yang lain, bisa setara, bahwa kita itu sama dengan perbankan, asuransi, terus mungkin ya lembaga-lembaga keuangan yang lain sama. Jadi itu Pak ya yang melatar belakangi Bapak untuk ikut bergabung menjadi pimpinan Basnas. Apa saja itu Pak kira-kira poin-poinnya Pak? Ya, yang pertama kita ini Basnas lembaga keuangan. Lembaga keuangan ya sama dengan keuangan yang lain. Kalau dalam departemen keuangan, departemen pemerintahan, departemen keuangan ada spesial. Lembaga keuangan pun juga spesial, pengelolaannya pun spesial. Dan itu harus ditangani orang-orang yang profesional. Menurut saya gitu, profesional ya, kompeten dalam bidangnya karena keuangan. Ya kalau kita tahu uang itu kalau bahasa kuroannya bisa menjadi malaikat, bisa menjadi setan. Nah, memang harus ada sistem dan manajemen yang sangat rapi supaya ya samalah kinerjanya kayak perbankan. Perbankan kan ya menghimpun dana masyarakat saya gitu, baik bank syariah maupun bank konvensional sangat tinggi. Nah, itulah komitmen saya tetap, yaitu menjadikan Basnas itu sebagai kalau dari apa itu visi dari Basnas nasional sebagai lembaga yang utama mesejahterakan masyarakat, ya juga gitu dengan Basnas keuangannya pun sama juga akan mencapai yang ditargetkan oleh pemerintah, ya nggak jauh lah dari perbankan akhirnya sama kinerjanya. Oke, baik. Berarti Bapak hari ini masukin tahun kedua berarti Pak ya? Tahun ketiga menjalani sebagai Ketua Basnas? Dari Basnas belum setahun. Oh belum setahun Pak ya? Ya. Belum setahun, jadi masih berapa belum setahun ya, masih mengembangkan. Karena di Basnas sendiri kalau saya perhatikan dengan sistem dan prosedur yang di perbankan yang sudah baku sangat beda. Kita sendiri mungkin belum ada acuan secara nasional
untuk sistem dan prosedur yang berlaku secara umum. Kita di sini mungkin menciptakan. Ya kalau dilihat mungkin Basnas, kantor Basnas di seluruh Indonesia beda-beda. Baik seragamnya beda, kantornya beda, sistem dan prosedurnya beda. Nah, ini yang harus kita harus punya visi yang sama supaya ya Basnas itu sama dengan organisasi profesi yang lain, misalnya TNI, pemerintahan, perbankan. Mereka ada aturan yang sangat-sangat bagus, yang jelas, seluruh Indonesia sama. Ya, itu tadi tentang ya mungkin sistem dan prosedurnya sampai ya mungkin ya gajinya mungkin sama. Amin. Ya jadi Pak, selaku ketua kan pasti Bapak punya target ini Pak ya, punya target, punya mimpi, punya impian. Seperti apa Basnas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun gitu Pak. Iya. Gimana Pak? Tahun pertama peletakan dasar. Saya ingin pertama itu sistem dan prosedurnya sudah ada, aturan hukumnya jelas. Jadi jangan sampai landasan hukum untuk melaksanakan aktivitas itu beda. Kemudian yang saya amati job description-nya itu lebih terarah, lebih matang. Ya, terus terang aja mungkin karena baru saya di sini, kalau di perbankan itu jobnya jelas, tanggung jawabnya jelas, tugasnya jelas, jadi enak. Cuman perbedaannya di sini juga gitu kan, kalau di Basnas ini kepalanya tuh 5. Iya. Jadi yang tanggung jawab bidang-bidang, kalau tua itu sebagai koordinator aja. Jadi koordinator dari tiap kepala untuk menyampaikan itu salah satunya. Jadi targetnya mungkin kalau tahun pertama peletakan dasar itu, tapi yang target utamanya kan kita harus mencari pengumpulan sebanyak-banyaknya, terutama muzakinya. Muzaki itu harus jadi utama. Kalau muzaki kita besar, mesti nanti penghimpunannya besar. Oleh karena itu data muzaki harus dipelihara. Nah, terus ya yang kita itu pertama target itu kalau dasar sistem dan hukumnya udah kuat, baru melaksanakan berikutnya. Itu yang mungkin tahun kedua nanti berusaha memiliki kantor sendiri. Ya, kita ingin punya kantor sendiri yang nggak sewa. Ya, kalau dilihat mungkin agak beda mungkin dari yang lama. Kalau dulu kita di kantor itu panas, banyak kipas angin. Ya, sekarang sudah beda. Kita full AC, kerjanya ya lebih rapi lah. Tempatnya pun lebih gitu. Kita mungkin nggak kalah dengan malu kita punya uang banyak, kalah sama perusahaan yang nggak, padahal uang kita banyak. Nah, itu kita harus pikirkan itu yang jadi. Ya sama lah kalau kita komunikasikan ke bankan, ke kantor Telkomsel, kan itu kan sama-sama keuangan ya. Kita harus menyamakan kayak gitu, apalagi tidak banyak. Nah, dengan uang banyak kita melayani masyarakat sebagai lembaga yang utama untuk membicarakan masyarakat. Kan uangnya untuk masyarakat. Ya, kalau ya pendapatannya yang enggak besar karena disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Kalau pendapatan dari masyarakat itu besar, otomatis yang digaji di Basnas juga sesuai dengan porsinya dan jumlahnya pun banyak. Jadi pinginkan juga nantinya lembaga Basnas itu sebagai tempatnya orang-orang yang the best lah, untuk bekerja, untuk beramal, dan pasti jadi bukan kalau kerja di Basnas sama kerja di perbankan mungkin orang sama lah. Nah kita gitu, bikinnya kayak gitu, dengan gaji yang cocok, kinerja yang bagus. Ini yang kita masih pikirkan, kita masih berusaha di sana, sama-sama bekerja. Siap. Ya luar biasa teman-teman, sahabat Basnas semuanya. Ya, jadi apa yang diinginkan oleh Pak Kuseri beserta pimpinan yang lain agar menjadi lembaga utama mensejahterakan masyarakat, kemudian menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bekerja di Basnas ya Pak ya. Ya, ini menarik sekali. Kira-kira Pak strategi untuk mencapai target-target tadi atau impian-impian Bapak tadi itu gimana tuh Pak? Ya, yang pertama secara umum kita pahami di masyarakat bahwa ibadah zakat itu kalah populernya dengan ibadah-ibadah fardu yang lain. Oke, ini catatan mungkin Pak ya. Ibadah zakat
kalah populer dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, misalnya dengan syahadat Oh. kalah, dengan sholat kalah itu. Apalagi dengan haji dan puasa. Ya, padahal kalau secara umum kalau ibadah zakat itu populer, sesuai lah dengan firman Allah bahwa kita itu menjadi orang Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan adanya zakat itu secara nggak langsung tersirat, umat Islam itu harus sebaiknya kaya. Baiknya kaya. Kenapa gitu? Karena di situ ada kewajiban untuk berzakat. Yang mampu gitu Pak ya? Yang kaya, yang mampu, gambaran mampu yang kaya. Biasanya mampu. Cuman ya gitu, mungkin nggak banyak yang melihat bahwa kita sebenarnya potensi kaya itu ada besar. Ya kita kalau cerita-cerita itu kalau gambarannya kalau kita pemain sepak bola, kalau menjadi ahli sepak bola, skillnya tinggi, latihannya harus kuat, harus banyak, sering latihan. Untuk menjadi kaya pun juga gitu. Ya harus banyak latihan, harus kuat latihannya. Nah, kalau banyak latihan artinya mungkin banyak melakukan sedekah atau infak, ya atau infak atau memberilah gambarannya itu latihannya. Karena kita yakin bahwa orang yang banyak memberi atau banyak bersedekah tidak ada yang jadi miskin. Sama juga kalau kita lihat lagi ada Ramadan, kita belum pernah selama saya jadi umur ini belum pernah dengar oh kampung ini meninggal 5 orang karena puasa Ramadan, nggak ada juga. Ya, benar, Pak. Ya, juga belum pernah mendengar ada orang banyak bersedekah terus miskin. Tidak ada. Tidak ada juga Pak ya? Tidak ada juga. Nah, ini keyakinan. Ini kita menumbuhkan kepada masyarakat bahwa kita membiasakan diri untuk memberi latihannya. Ada kawan yang latihannya tiap hari ada memberi dia, nggak banyak. Jadi mungkin uang 2.000 atau 5.000 katanya tiap hari, karena kemampuannya segitu. Macam gitu. Tapi karena sudah biasa memberi, mungkin tiap ke masjid subuh ada 2.000 atau 3.000 dari dikasih. Itu anak-anak aja, karena kalau orang tua mungkin nggak. Tapi karena sudah biasa itu, hatinya lembut, perasaannya pun lain. Nah, jadi memberikan pun juga enak. Nah, itu yang latihannya. Terus sering latihannya sering, kemudian dia lebih kuat. Akhirnya karena latihan sering kuat, akhirnya bukan hanya 5.000 atau 3.000. Nanti mungkin habis gajian atau pendapatan udah tahu nih sisihkan sekian. Dan yakin berapa orang yang pakai metode itu bisa jadi keinginan tercapai. Mungkin kalau kaya secara umum mungkin beda karena medannya beda ya kayaknya. Tapi dia merasa cukup gitu. Nah, itu yang saya saya sering sedikit. Kita populerkan ibadah zakat. Dan sebagai amil saya berkenan bahwa saya bertugas ini sebagai ya orang yang diberi tugas oleh Allah untuk meningkatkan ibadah zakat. Yang utama zakat. Kalau enggak zakat diambil di sini di Basnas juga enggak apa-apa. Tapi melaksanakan ibadah zakat. Cuma di mana aja. Kalau di Basnas lebih enak karena ya lembaga yang resmi dari pemerintah. Ada aturannya, ada SK-nya, terus jobnya juga jelas. Saya kira itu sudah. Baik. Jadi menarik juga nih apa yang disampaikan Pak Husairi tadi bahwa untuk menjadi kaya perlu latihan ternyata Pak ya. Ya, perlu iya, latihan. ini sahabat Basnas juga perlu dicatat ya, dipraktekkan yang lebih penting Pak ya. Ya. Ternyata untuk menjadi kaya itu kita perlu latihan. Dan latihannya itu ternyata bersedekah ya Pak ya, bersedekah memberi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tadi kalau dicontohkan ada yang rutin memberikan 2.000, mungkin kemampuannya 2.000 gitu Pak ya. 2.000 pertama mungkin. Masih pertama nggak apa-apa. Kalau perintah itu dilaksanakan semampunya. Benar Pak. Tapi kalau larangan itu harus nggak boleh dilaksanakan. Kalau perintah semampunya. Misalnya anak kecil puasa waktunya cuman sampai jam 10 ya nggak apa-apa. Latihan Pak ya. Latihan sampai jam 12. Ibadah pun juga gitu. Kalau sholat pun bahkan juga gitu. Sampai yang nggak mampu berdiri boleh duduk. Sampai kayak gitu. Nah, zakat pun juga gitu. Kita
Kita kalau mau jadi orang kaya harus latihan yang banyak, harus latihan berbagi. Ya. Nah, gitu. Siap. Wah, ini mantap ini, bagus ya. Jadi untuk menjadi kaya kita perlu latihan dengan berbagi. Nah, baik Pak, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan Ramadan nih Pak. Ya, kira-kira apa nih program dari Basnas Kota Tanjung Pinang menyambut bulan Ramadan dan pada saat bulan Ramadan Pak? Ya. Yang pertama proses sosialisasi ya melalui podcast, melalui media-media spanduk, melalui media-media mungkin di media sosial lagi, FB, Instagram dan WA kita ada sering itu tetap laksanakan untuk persiapan itu menjaring. Terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa sebentar lagi Ramadan, jangan lupa pada zakatnya. Seperti zakat tadi bahwa kebanyakan masyarakat itu membayar zakatnya pada bulan Ramadan. Dan diingatkan bahwa zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Benar Pak, benar. Zakat fitrah. Zakat fitrah aja enggak. Zakat itu zakat mal. Ibadah zakat itu sama dengan ibadah yang lain, ibadah. Tapi kaitannya dengan yang lain atau sosial sangat besar. Jadi kalau kita sudah ada kewajiban zakat, tapi kita tidak melaksanakan zakat, sama dengan ibadah yang lain. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, kita kewajiban sholat, kita harus mengkodok. Zakat pun gitu, kita punya utang soalnya. Punya utang. Yang repotnya ini utang kita sama orang-orang yang dalam zakat disebut asnaf, golongan antara lain fakir, miskin, fisabilillah dan lain-lain. Ya, kita utang. Nanti kalau enggak kita bayar, kita utang sama mereka. Bayangkan kalau kita utang sama orang kaya, orang sama miskin kita utang. Haknya orang miskin kita ambil. Mikirkan kita gitu. Terus juga menginformasikan juga kalau di daerah kita Tanjung Pinang banyak orang yang perantau. Perantau. Jadi zakatnya mungkin dikirim ke luar Tanjung Pinang. Kita bisa memfasilitasi itu. Baik Pak, wah, tak terasa nih kita bincang-bincang santai dengan Pak Kuseri. Ya, kami mengucapkan terima kasih nih Pak dengan kesibukan yang luar biasa bisa menyempatkan hadir untuk di podcast kita. Mungkin ada Pak pesan kepada sahabat Basnas? Ya, untuk sahabat Basnas yang kami muliakan, ya yang pertama yakinlah kalau kita berzakat itu pasti harta kita itu akan bersih dan selain akan bersih, kalau bersih itu enak masuk badan, kalau kotor kan nggak enak. Kemudian pasti bertambah. Ya yakin, kalau kita yakin firman Allah banyak dalam Al-Quran bahwa kalau orang bersedekah itu dibalas bukan hanya 10 kali, 700 kali. Kan dari 700 itu bercabang-cabang, kan Allah tidak membuat cabangnya. Dan dengan berbagi atau bersedekah itu bisa merubah tentuan yang seharusnya itu mungkin buruk, itu bisa berubah jadi bagus. Ya demikian itu saya pikir. Baik, terima kasih sahabat Basnas semua. Demikian podcast kita kali ini ya. Saksikan episode-episode berikutnya yang tidak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.